Tes. Tes 2. Bukanlah suatu yang menghalangi kita untuk maju, bukanlah suatu yang menghalangi kita untuk berkreativitas. Karena satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa bahagia itu keputusan. Bersyukur itu juga keputusan. Bersedih itu juga keputusan. Kita mau mengeluh dengan kehidupan kita itu juga keputusan. Tapi kan kalau kita mengeluh, kita tidak bersyukur, itu kan tidak mengubah apapun juga. Jadi pilihan terbaik itu adalah bersyukur dengan apapun yang sudah Allah berikan, bahwa kita justru diberikan lebih lagi kesempatan untuk membuktikan bahwa keterbatasan itu bukanlah suatu halangan. Tidak ada halangan sama sekali. Ini mic-nya luar biasa sekali. Halo. Oh, ini baterainya entek. Langsung seru ini baterainya entek, gitu. Tadi saya dengar bahwa komunitas Diamart ini terbentuk karena hasil dari ikut-ikutan juga ini. Ikut-ikutan mana Pak datang? Iya, gimana ini? Sampot tereng. Sampot. Pon bencong. Ini harus digantirin nih baterainya. Oh, Pak Kas. Nah, ini baterainya entek ini. Silakan itu. Iya, itu. Udah buat nyanyi Mas Ipung wae. Wah, buat nyanyi. Oh, tadi buat nyanyi ya? Mas Ipung ya? Ini baru diganti ya dong. Tadi udah pada nyanyi-nyanyi di sini, ceritanya gimana? Memang bersukacita, bersukaria itu juga suatu hal yang penting sekali ya. Jadi kita tidak ada pilihan lain selain kita berjuang, bertekun, berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Saya percaya bahwa komunitas ini terbentuk bukan suatu kebetulan, tapi saya percaya bahwa komunitas ini terbentuk karena suatu kegigihan, suatu kemauan, suatu keinginan, suatu daya juang yang sangat luar biasa untuk semuanya. Bahwa kalian tidak hanya ingin membuktikan, tapi kalian juga ingin mengapresiasi atau ingin mengungkapkan rasa syukur itu, bahwa keterbatasan ini pun bisa menjadi suatu dampak yang luar biasa. Bahwa keterbatasan ini pun bisa menjadi contoh yang luar biasa. Bahwa tidak semua orang yang mempunyai keterbatasan harus mempunyai respon hati atau sikap hati yang salah. Tapi kita orang-orang yang memang diberikan kelebihan sama Tuhan, saya bilang ini adalah kelebihan. Dimana orang lain, kadang-kadang orang saja yang bisa ngapa-ngapain aja kebanyakan komplain. Bagaimana orang yang mempunyai kekurangan bisa mempunyai daya juang yang luar biasa, bisa mengucap syukur dalam segala hal, dan itu pun bisa menjadi dampak untuk orang-orang lain, bahkan orang-orang normal. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali dengan adanya komunitas ini, bahwa komunitas ini tidak berhenti di sini saja, tapi komunitas ini juga bisa menjadi dampak, bisa menghasilkan produk, bahkan produk itu bisa menghidupi sanak keluarga. Saudara-saudara, saya cuma mau bilang bahwa tidak selamanya hidup itu selalu menyenangkan, apalagi kita yang punya kekurangan. Tapi setiap kita mengambil keputusan untuk kita bisa mengucap syukur, kita tetap bersyukur, saya rasa hidup akan baik-baik aja. Tetap aja kita akan bisa ngelewatin semuanya dengan baik-baik aja. Saya harap dengan adanya komunitas ini bisa menjadi role model atau bisa menjadi contoh untuk komunitas-komunitas disabilitas yang lainnya, untuk bisa mempunyai spirit yang sama, benar? Untuk mempunyai daya juang yang sama, untuk mempunyai dampak yang sama, supaya semuanya juga bisa menebarkan spirit sukacita, menebarkan spirit happy, menebarkan spirit yang berjuang, menebarkan spirit
baik, bahkan kita tidak lagi bisa direndahkan. Kenapa? Kita akan merendah serendah-rendahnya supaya orang lain tidak bisa lagi merendahkan kita. Jadi kalau orang merendahkan, ya biarin aja. Makin suruh dia merendahkan. Supaya apa? Supaya urapan kita lebih banyak lagi, ya kan? Dari Gusti Allah. Semakin banyak orang yang merendahkan, suruh dia rendahkan lagi. Karena apa? Pahalanya di kita toh? Ya toh? Coba kalau kita direndahkan, terus habis itu kita sakit hati, kita dendam, toh? Ya kita nggak dapat apa-apa. Tapi semakin kita direndahkan, semakin kita dibilang ya udah, makin kamu mau merendahkan, rendahkan terus supaya orang lain tidak lagi bisa merendahkan kita. Jadi kita bersyukur bahwa komunitas ini bisa ada, komunitas ini bisa hadir, komunitas ini bisa terbentuk dan menjadi contoh untuk komunitas disabilitas yang lainnya. Gitu aja dari saya. Mungkin Mbak Vicky ini orangnya juga empatinya luar biasa. Dia pasti bakal senang banget kan. Dia pasti mau ngomong sesuatu. Monggo Mbak Vicky Shu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Vicky Shu. Semoga ada yang kenal. Kalau belum kenal, saya memperkenalkan diri. Mungkin menambahkan, di mana-mana saya selalu berbicara, tidak melihat kondisi apapun sebetulnya. Yang terpenting adalah semangat kita dan pikiran kita untuk memandang hidup jauh lebih positif. Jadi kita harus memandang segalanya sebagai sesuatu yang positif. Seperti contoh, kalau kita tidak suzon, kita selalu berpikiran positif terhadap orang-orang di lingkungan kita, insya Allah yang datang ke kita pun juga lingkungan yang membawa kita menjadi lebih baik lagi, menjadi diri yang jauh lebih positif lagi. Dan kali ini saya bicara mungkin memberikan sedikit semangat dan motivasi dalam bidang apapun, dalam usaha apapun, dalam pekerjaan apapun. Saya tidak bosan-bosan memberikan masukan. Semua ancaman, semua masalah itu pasti ada. Permasalahannya bagaimana kita mengubah permasalahan ini, ancaman ini, kekurangan ini, tantangan ini menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk menjadi lebih maju. Ingat, kita hidup waktu sama-sama 24 jam. Semua orang memiliki kesempatan yang sama. Mau dari pelosok hutan sampai yang tinggal di kota, mau dari Papua sampai Aceh, semuanya punya kesempatan yang sama. Mungkin yang baru-baru ini teman-teman banyak yang mendengar tentang salah satunya, ini kebetulan anaknya Bunda Dewi Yul ya, suaminya, itu mungkin bisa dijadikan sebuah contoh juga yang positif. Semangatnya, positifnya. Jadi itu yang saya bilang, baik kita yang memiliki kelebihan, seperti kenapa saya bicaranya ini kelebihan ya, maupun tidak. Karena banyak yang tidak memiliki kelebihan, tapi malas-malasan, gak akan jadi apa-apa. Jadi saya selalu bilang, apapun kondisinya itu yang terpenting pikiran positif dan semangat kita untuk maju. Karena kita harus ingat selalu, semua orang punya kesempatan. Kuncinya satu, selalu baik, berbuat baik, dan berpikiran baik. Semangat yang tinggi, semangat yang baik memberikan energi yang positif. Dan kita selalu diingat orang bukan dari harta, bukan dari harta, tapi dari apa yang kita perbuat. Kita dihargai orang, kita direspek orang. Jangan berpikiran itu dari harta, bukan, tapi apa yang kita perbuat. Jadi harus selalu semangat, positif semuanya, dan pastinya selalu tersenyum. Karena satu senyuman bisa menebar banyak energi positif. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat sedikit kejahatan, itu juga bisa menebar energi negatif yang besar. Itu aja sih kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
motivasi dari Mbak Nafa dan Mbak Vicky. Mungkin ada teman apa yang mau curcol lah, curhat tipis-tipis. Maria mungkin? Monggo. Nah, dikenalkan dari Mbak Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ramadhani dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia yang juga bekerja sama dengan Ikatan Disabilitas Wonosobo untuk bersama-sama membangun dia. Nah, yang mau saya tanyakan Mbak Nafa maupun Mbak Vicky, untuk teman-teman ini kan masih sebatas mereka itu berproduksi, namun mereka belum maksudnya belum maksimal, satu keterbatasan modal, sehingga kita juga menggandeng UKM-nya Wonosobo untuk masuk ke dia untuk mengangkat produknya teman-teman disabilitas. Namun sampai detik ini pun kita belum bisa memasarkan secara maksimal. Artinya wisatawan yang ada di Kalianget ini pun belum begitu tertarik dengan produk kita. Satunya. Kemudian yang kedua, apakah mungkin dari Mbak Nafa atau Mbak Vicky bisa meng-up atau membantu di marketingnya biar produk teman-teman disabilitas ini bisa keangkat dan terjual secara offline maupun online. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Ya, Nafa langsung. Apa produknya? Nah, produknya banyak dari cemilan, ada kaos, Oh iya. Ya nanti boleh. aksesoris. Kenapa nggak bikin ini aja, minyak urut? Nah, kan ada satu tuh minyak yang kayak di Bali itu yang terkenal banget. Saya tuh nyetok itu biasanya sampai beli lusinan. Karena itu minyak, saya itu kan mobilitas saya tuh tinggi sekali ya. Jadi setiap hari jalan. Jadi saya tuh seminggu